Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama, klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya. Yang kedua, perbandingan biaya produk secara tradisional dan ABC. Yang ketiga, keunggulan dan kelebihan dari metode ABC. Dan yang terakhir, activity based management. Nah, untuk yang pertama, klasifikasi biaya dan permasalahan alokasi biaya. Perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya yang melebihi kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa dagang. Secara umum, biaya dalam permasalahan manufaktur dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya menurut spesifikasi manfaatnya. Yang pertama, biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi dalam volume tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga dibutuhkan dalam proses produksi. Yang keempat, biaya pemasaran digunakan untuk menampung seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dagangannya hingga sampai ke tangan pelanggan. Nah, dan yang terakhir, biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung keseluruhan biaya operasi kotor. Kemudian biaya-biaya dikelompokkan lagi ke dalam dua kelompok biaya, yang itu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu yang kedua, biaya operasi, diantaranya biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Baik, selanjutnya ada perbandingan biaya produk secara tradisional dan ABC. Nah, terdapat perbedaan antara metode perhitungan biaya ABC dan metode tradisional, khususnya dalam dua hal, yaitu yang pertama, pusat biaya artinya aktivitas atau pusat aktivitas dan bukan pabrik atau pusat biaya apartemen. Yang kedua, ada pemicu biaya yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek adalah pemicu aktivitas yang mendasar pada hubungan sebab akibat. Sedangkan perbedaan yang melebihi rincian antara penentuan harga pokok, produk tradisional dan sistem ABC dapat dilihat seperti tabel yang ada kami tampilkan di sini. Untuk metode penentuan harga pokok tradisional ABC dapat dilihat bagaimana perbedaannya secara tujuan, lingkungan, fokus, periode, teknologi, dan teknologi yang digunakan. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari metode ABC. Yang pertama, kita membahas mengenai kelemahan-kelemahan dari metode ABC tersebut. Nah, yang pertama, mengharuskan manajer melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya yang pada awalnya sulit bagi manajer untuk memahami ABC. Kemudian melakukan upaya ekstra dalam pengumpulan data yang diperhitungkan dalam perhitungan biaya, karena sistem ABC menghendaki data yang tidak bisa dikumpulkan oleh suatu perusahaan seperti jumlah setup, jumlah inspeksi, jumlah order yang diterima. Kemudian ada sistem ABC menghendaki pengalokasian biaya overhead pabrik seperti biaya asuransi dan biaya penyusunan pabrik ke pusat aktivitas yang lebih sulit dilakukan secara akurat karena semakin banyaknya jumlah pusat aktivitas. Kemudian tidak menunjukkan biaya yang akan dihindari dengan menghentikan pembuatan lebih sedikit untuk produk. Dan yang terakhir, implementasi sistem ABC belum dikenal dengan baik sebagai persentase penolakan terhadap sistem ini cukup besar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap keunggulan dari metode ABC. Nah, keunggulan dari metode ABC yang pertama dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produk lebih akurat. Nah, yang kedua, mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Nah, keunggulan yang terakhir dapat mengurangi biaya dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity based management. Nah, apa yang dimaksud dengan activity based management? Yaitu pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai value yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui peningkatan nilai tersebut. Nah, di mana activity based management ini digunakan sebagai sumber informasi utama. Terdapat beberapa hal yang menjadi keunggulan dari
activity based management dibandingkan dengan metode tradisional. Nah, keunggulan utama dari pendekatan ABM atau activity based management itu yang pertama yaitu mengukur efektivitas proses aktivitas atau termasuk aktivitas bisnis kunci, serta mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut bisa diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, yang kedua yaitu activity based management memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya demi menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan sistem ABC dengan sistem GIT. GIT dapat mengurangi kebutuhan akan penilaian yang sulit dengan mengubah banyak biaya umum menjadi biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Sedangkan sistem ABC menawarkan perbaikan yang signifikan pada keakuratan kalkulasi biaya produk. Namun, fokusnya menawarkan perbaikan potensial yang lebih besar lagi. Nah, pada sistem GIT, besarnya batch adalah 1 unit produksi. Oleh karena itu, semua aktivitas tingkat berubah menjadi aktivitas tingkat unit. Selain itu, banyak aktivitas tingkat dikurangi atau dieliminasi. Lebih lanjut, ada kemungkinan bahwa kebutuhan untuk menggunakan penggerak aktivitas adalah biaya tingkat produk secara signifikan dihilangkan karena desentralisasi aktivitas pendukung pada tingkat sel. Nah, walaupun GIT menghilangkan nilai ABC untuk menelusuri biaya manufaktur ke masing-masing produk, namun sistem ABC memiliki aplikasi yang lebih luas daripada menelusuri biaya manufaktur ke produk. Untuk kebanyakan keputusan strategik dan teknis, definisi biaya produk perlu memasukkan biaya-biaya yang masuk ke dalam biaya non-manufaktur. Nah, kemudian ada activity just in time. Sistem just in time atau pengertian just in time ini dan filosofinya, ungkapan just in time biasa digunakan untuk pembelian bahan baku dan komponen atau suku cadang diterima pada waktu yang tepat untuk digunakan dalam proses perakitan, biasanya beberapa jam dari waktu pemakaian yang dijadwalkan. Nah, aplikasi lain untuk konsep just in time adalah penyelesaian produk dan pengiriman barang jadi kepada para pelanggan secara tepat waktu untuk memperbaiki produktivitas dan memperoleh tempat berpijak atau foothold di beberapa pasar dunia. Perusahaan Jepang mulai mencari cara untuk melangsingkan proses manufacturing mereka, mengeliminasi pemborosan dalam bahan baku, upah langsung ruangan, waktu produksi, catatan pembukuan, dan area modal kerja yang merupakan ramuan kunci untuk keberhasilan perusahaan. Nah, berikut contoh soal. Mungkin akan memperjelas keterangan tentang ABC atau Activity Based Cost Management tersebut, di mana pada PT KFC membuat 2 jenis produk yang diberi kode KF dan VC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua perusahaan produk tersebut adalah sebagai berikut. Dengan keterangan yang pertama, unit yang diproduksi untuk KF sebesar 10.000 unit dan VC sebesar 20.000 unit. Jam tenaga kerja langsung dari per unit produk, yaitu dari KF ada 4 jam, kemudian dari VC ada 2 jam. Kemudian jam kerja mesin per unit produk di bagian KF itu ada 2 jam, kemudian di VC ada 4 jam. Nah, untuk kebutuhan bahan per unit produk itu di bagian KF ada 2 kg, kemudian di bagian VC ada 1 kg. Nah, kemudian untuk harga bahan langsung per kilogram itu, KF itu sebesar Rp20.000 dan VC sebesar Rp10.000. Kemudian upah tenaga kerja langsung per jam sebesar di bagian KF itu sebesar Rp5.000 dan VC sebesar Rp5.000. Nah, biaya overhead menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas atau cost driver activity pada periode tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk kelompok aktivitas bagian tenaga listrik, biaya aktivitas sebesar Rp40 juta dan pemicu biaya aktivitas yaitu jam kerja langsung. Kemudian pada kelompok aktivitas pemeliharaan, biaya aktivitas sebesar Rp70 juta dan pemicu biaya aktivitas yaitu jam kerja mesin. Kemudian untuk kelompok aktivitas penanganan material sebesar
pada biaya aktivitas sebesar 60 juta rupiah, pemicu biaya aktivitas yaitu banyaknya bahan, kemudian kelompok aktivitas inspeksi untuk biaya aktivitas sebesar 30 juta rupiah, pemicu bahan aktivitas yaitu unit produksi. Nah, total keseluruhan dari biaya aktivitas ini adalah sebesar 200 juta rupiah. Kemudian berdasarkan data tersebut, jika dihitung biaya produksi per unit untuk masing-masing produk dengan metode konvensional atau tradisional, di mana biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif berdasarkan jam kerja langsung, akan menghasilkan jumlah sebagai berikut. Biaya bahan baku langsung, produk KF, kebutuhan atau produknya sebesar 2 kg, harganya 20.000, dan biaya atau unit produk sebesar 40.000. Kemudian di sini ada FC, kebutuhan atau pokoknya sebesar 1 kg, harganya 10.000, dan biaya atau unit produk sebesar 10.000. Setiap unit KF membutuhkan 2 kg bahan baku dengan harga 20.000 per kilogram, sedangkan setiap 1 unit FC membutuhkan 1 kg bahan baku dengan harga 10.000 per kilogram. Jadi biaya bahan baku per unit KF adalah sebesar 40.000 dan sebesar 10.000 per unit FC. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja langsung produk KF, JKL per unit produk sebesar 4 jam, upah atau JKL sebesar 5.000, biaya unit produk sebesar 20.000. Kemudian di sini ada FC, JKL per unit produk selama 2 jam, upah JKL sebesar 5.000, dan biaya unit produksi sebesar 10.000. Setiap unit KF membutuhkan 2 JKL atau jam kerja langsung dengan upah sebesar 5.000 per JKL, sedangkan setiap 1 unit FC membutuhkan 2 JKL dengan upah sebesar 5.000 per JKL. Jadi biaya tenaga kerja langsung per unit KF adalah sebesar 20.000 dan sebesar 10.000 per unit FC. Biaya overhead yang dikeluarkan untuk membuat seluruh produk tersebut adalah sebesar 200 juta rupiah, di mana penetapan biaya overhead didasarkan pada jam kerja langsung atau JKL. Sedangkan jumlah kerja langsung yang diperlukan untuk menghasilkan 10.000 unit KF dan 20.000 unit FC adalah 40.000 JKL untuk KF sebesar 10.000 unit dikali 4 JKL dan 40.000 JKL atau 20.000 unit dikali 2 JKL untuk FC atau total sebesar 80.000 JKL. Itu berarti tarif biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 200 juta 80.000 JKL sebesar 2.500 per JKL dengan tarif biaya overhead sebesar 2.500 per JKL. Maka biaya overhead yang dibebankan ke setiap unit produk adalah untuk produk KF JKL per unit produk selama 4 jam, tarif JKL-nya sebesar 2.500 dan biaya unit produknya sebesar 10.000. Kemudian di sini ada produk FC, JKL per unit produknya selama 2 jam, tarif JKL-nya sebesar 2.500 dan biaya unit produknya sebesar 5.000. Dengan perhitungan tersebut, besarnya biaya produksi per unit produk dengan metode biaya tradisional atau konvensional adalah jenis biaya bahan baku, KF-nya sebesar 40.000 dan FC-nya sebesar 10.000. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja langsung, KF-nya sebesar 20.000 dan FC-nya sebesar 10.000. Dan di sini ada biaya overhead pabrik, KF-nya sebesar 10.000 dan FC-nya sebesar 5.000. Biaya produk per unit produk, KF-nya sebesar 70.000 dan FC-nya sebesar 25.000. Jika biaya overhead yang dikeluarkan oleh PT KFC dihitung dengan menggunakan metode activity based costing, maka akan menghasilkan alokasi sebagai berikut. Kemudian di sini ada kelompok aktivitas tenaga listrik, biaya aktivitasnya sebesar 40 juta, pemicu biaya aktivitasnya sebesar 80.000 jam kerja langsung, kemudian tarif persatuannya sebesar 500 per JKL. Ada pemeliharaan, biaya aktivitasnya sebesar 70 juta, biaya pemicu aktivitas sebesar 100.000 per jam kerja mesin, tarif persatuannya adalah 700 per JKM. Kemudian ada pemasangan material sebesar 60 juta, pemicu biaya aktivitas sebesar 40.000 banyaknya bahan, dan tarif persatuannya sebesar 1.500 per kilogram bahan. Kemudian di sini ada inspeksi sebesar 30 juta dan pemicu biaya aktivitas sebesar 30.000 unit produksi dan tarif persatuannya sebesar
1000 per unit produk. Kemudian total dari biaya aktivitasnya adalah sebesar 200 juta. Kemudian di sini ada jumlah jam kerja mesin atau JKM yang diperlukan untuk setiap unit KF adalah 2 JKM, sehingga total JKM yang dibutuhkan untuk membuat 10.000 unit KF adalah sebesar 20.000 JKM atau sama dengan 2 JKM dikali 10.000 unit. Sedangkan jumlah jam kerja mesin atau JKM yang diperlukan untuk setiap unit FC adalah 4 jam JKM, sehingga total JKM yang dibutuhkan untuk membuat 20.000 unit FC adalah 80.000 JKM atau 4 JKM dikali 20.000 unit. Jadi, total JKM yang diperlukan untuk membuat kedua produk tersebut adalah sebesar 100.000 JKM. Setiap unit KF membutuhkan 2 kg bahan baku, sehingga bahan baku total yang dibutuhkan untuk membuat 10.000 unit produk adalah 20.000 kg bahan baku, sedangkan setiap unit FC membutuhkan 1 kg bahan baku, sehingga bahan baku total yang dibutuhkan untuk membuat 20.000 unit produk adalah sebesar 20.000 kg bahan baku. Jadi bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kedua produk tersebut adalah 40.000 kg bahan baku. Biaya inspeksi total adalah sebesar 30 juta rupiah, sedangkan produk yang dihasilkan adalah 30.000 unit produk atau sama dengan sebesar 10.000 unit KF dan 20.000 unit FC, sehingga biaya inspeksi yang dialokasikan adalah sebesar 1.000 per unit produk. Berdasarkan pemicu biaya dari setiap kelompok aktivitas dalam biaya overhead tersebut, diketahui bahwa besarnya tarif adalah 500 per jam kerja langsung untuk aktivitas tenaga listrik sebesar 40 juta dibagi 80.000 JKL dan sebesar 7.000 per jam mesin atau sama dengan 70.000 JKM sebesar 1.500 per kilogram bahan baku atau sama dengan 60.000 bagi 40.000 kg bahan serta sebesar 1.000 per unit produk atau 30 juta dibagi 30.000 unit produk. Kemudian di sini ada kelompok aktivitas tenaga listrik, tarif persatuannya sebesar 500 JKL. Kemudian alokasi biaya per produk KF sebesar 2.000 dan FC sebesar 1.000. Kemudian ada pemeliharaan, tarif persatuannya 700 per JKM. Alokasi biaya per produk untuk KF 1.400 dan untuk FC 2.800. Kemudian ada pemasangan material, tarif persatuannya 1.500 atau kilogram bahan. Alokasi biaya per produk KF 3.000 dan FC 1.500. Pemasangan material, tarif persatuannya 1.500 kg bahan dan KF 3.000 untuk FC 1.500 dan inspeksinya sebesar 1.000 atau unit produk. Alokasi biaya per produk sebesar 1.000 dan FC-nya 1.000. Kemudian total untuk alokasi biaya per produk untuk KF sebesar 7.400 dan untuk FC sebesar 6.300. Karena setiap unit FC membutuhkan 4 JKL, maka biaya tenaga listrik yang dialokasi untuk KF adalah 2.000 per unit KF atau 500 dikali 4 JKL, sedangkan setiap unit FC membutuhkan 2 JKL, sehingga biaya tenaga listrik yang dialokasikan untuk FC adalah sebesar 1.000 per unit KF atau 500 dikali 2 JKL. Karena setiap unit KF membutuhkan 2 JKL, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan untuk KF adalah sebesar 1.400 per unit KF atau 700 dikali 2 JKM. Sedangkan setiap unit FC membutuhkan 4 JKM, sehingga biaya dialokasikan untuk FC adalah sebesar 2.800 per unit KF atau sebesar 700 dikali 4 JKM. Selanjutnya, karena setiap unit KF membutuhkan 2 kg bahan, maka biaya penanganan yang untuk KF adalah senilai 3.000 per unit KF atau 1.500 dikali 2 kg. Sedangkan setiap unit FC membutuhkan 1 kg bahan, sehingga biaya penanganan bahan yang dialokasikan untuk FC adalah 1.500 per unit KF atau 1.500 dikali 1 kg. Nah, dengan alokasi biaya overhead per unit produk seperti ini, maka biaya produksi untuk setiap unit produk dengan metode activity based costing yaitu sebagai berikut. Nah, terdapat 4 jenis biaya, yaitu yang pertama biaya bahan baku. Nah, dapat kita lihat pada kode KF, biaya bahan baku ini senilai Rp40.000, sedangkan pada kode FC senilai Rp10.000. Nah, untuk biaya yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada kode KF, biaya tenaga kerja langsung ini senilai Rp20.000,
sedangkan pada kode FC senilai 10.000. Untuk yang ketiga, biaya overhead publik pada kode KF senilai 7.400, sedangkan untuk kode FC senilai 6.300. Nah, yang keempat ada biaya produksi per unit produk pada kode KF. Biaya produksi per unit produk ini senilai 67.400, sedangkan pada kode FC senilai 26.300. Selanjutnya, jika dibuat tabel perbandingan, biaya produksi menurut metode tradisional dan metode ABC akan terlihat sebagai berikut. Pada biaya bahan baku, untuk metode tradisional pada kode FC senilai 40.000, sedangkan pada kode FC senilai 10.000. Nah, sedangkan untuk metode ABC pada kode KF senilai 40.000, sedangkan pada kode FC senilai 10.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dapat kita lihat pada metode tradisional, pada kode KF, biaya tenaga kerja langsung ini senilai 20.000, sedangkan pada kode FC senilai 10.000. Sedangkan pada metode ABC, biaya tenaga kerja langsung ini pada kode KF senilai 20.000 dan pada kode FC senilai 10.000. Yang ketiga ada biaya overhead publik, yaitu pada metode tradisional dalam kode KF senilai 10.000, sedangkan pada kode FC senilai 5.000. Sedangkan pada metode ABC, pada kode KF, biaya overhead publik ini senilai 7.400, sedangkan pada kode FC senilai 6.300. Yang keempat ada biaya produksi per unit produk untuk metode tradisional. Pada kode KF, biaya produksi per unit produk ini senilai 70.000, sedangkan pada kode FC senilai 25.000. Nah, sedangkan pada metode ABC, dalam kolom KF, biaya produksi per unit produk ini senilai 67.400, sedangkan pada kode FC senilai 26.300. Nah, dari tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa perbedaan pokok antara metode tradisional dan metode ABC terletak pada alokasi biaya overhead. Sedangkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung akan menghasilkan alokasi biaya yang sama menurut kedua metode ini. Metode tradisional ini menetapkan biaya produksi sebesar 70.000 per unit KF dan sebesar 25.000 per unit FC. Sedangkan sistem ABC menetapkan biaya produksi sebesar 67.400 per unit KF dan sebesar 26.300 per unit FC. Nah, jadi terjadi perubahan biaya produksi per unit untuk kedua produk tersebut. Nah, dengan sistem tradisional, PT KFC ini mungkin menetapkan harga jual sebesar 71.000 per unit KF dan sebesar 26.000 per unit FC karena tingkat persaingan yang ketat. Nah, dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba kotor sebesar 1.000 per unit produk. Nah, jika PT KFC ini menghadapi tingkat persaingan yang sangat inka, dengan sistem ABC, perusahaan dapat menetapkan harga jual sebesar 70.000 per unit KF dan sebesar 27.000 per unit FC. Nah, setelah membahas mengenai metode ABC dan JIT, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa activity based costing adalah suatu usaha yang sistematis untuk menelusuri biaya overhead ke tujuan biaya atau cost objektif dengan cara merefleksikan bagaimana tujuan biaya menciptakan biaya atau how the objective create the cost. Akuntansi activity mengubah cara perusahaan mengelola biaya dengan cara menghubungkan biaya perusahaan terhadap aktivitas. Biaya produk merupakan jumlah biaya dari semua aktivitas yang dapat ditelusuri berdasarkan penggunaan aktivitas pengendalian biaya difokuskan. Nah, untuk just in time atau JIT sendiri adalah sistem yang memproduksi barang hanya ketika produk dibutuhkan dan hanya dalam jumlah yang diminta oleh konsumen. JIT diasumsikan bahwa semua biaya selain bahan langsung digerakkan oleh waktu dan ruang. JIT secara khusus mengurangi persediaan sampai tingkat sejauh lebih rendah dari sistem konvensional, menekankan pada pengendalian mutu, serta menghasilkan perubahan mendasar dalam cara produksi diorganisasikan dan dilaksanakan. Pada dasarnya, JIT menekankan pada perbaikan berkelanjutan melalui penurunan biaya persediaan dan pertautan dengan masalah-masalah ekonomi lainnya. Sekianlah video penjelasan kami mengenai metode ABC dan JIT. Semoga dapat bermanfaat bagi semua penonton. Terima kasih.